Selamat datang kembali di channel YouTube Linguistik Forensik bersama saya, Thoriqul Haq. Saya akan menyampaikan mata kuliah Linguistik Forensik untuk beberapa pertemuan dan saya akan awali saat ini dengan menyampaikan tentang General Linguistik Forensik atau Linguistik Forensik umum. Linguistik forensik secara umum adalah bagian dari linguistik terapan atau ilmu bahasa yang aplikatif, yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks hukum, termasuk di dalamnya penyelidikan, penyidikan, maupun dalam proses pengadilan. Fokus utama dari linguistik forensik ini adalah pertama, bukti. Bukti ini menjadi peran penting dalam linguistik forensik karena bukti ini sebagai dasar. Kenapa sebagai dasar? Ya, orang bisa dikatakan melanggar hukum karena bahasa yang digunakan, ucapannya, apa buktinya? Kan begitu. Bagaimana menentukan, memastikan bukti? Linguistik forensik punya peran penting. Peran pentingnya adalah supaya langkah selanjutnya, kalau ini konteksnya pelanggaran hukum, itu betul-betul pada dampak yang memberikan keadilan kepada orang. Apa contoh bukti? Misalnya rekaman, misalnya tulisan, misalnya video, misalnya ancaman dalam bentuk ucapan. Nah, ancaman dalam bentuk ucapan itu sebagai landasan untuk memastikan bahwa itu bukti, nah itulah peran linguistik forensik sebagai bagian dari dasar untuk memastikan orang itu melanggar hukum atau tidak. Video misalnya, harus divalidasi videonya. Di mana kejadiannya? Siapa yang mengucapkan? Berapa menit ucapannya? Apa saja kata-kata yang diucapkan? Yang kedua, mengungkapkan kejahatan. Nah, mengungkapkan kejahatan ini tentu problem yang harus diselesaikan awal adalah kalau buktinya sudah ketemu, maka analisis forensik berikutnya adalah apakah ada unsur kejahatannya. Unsur kejahatannya itu ya harus dikombin dengan undang-undang yang memastikan kejahatan itu dalam bentuk apa. Kalau kejahatannya dalam bentuk fitnah, kalau kejahatannya dalam bentuk ujaran kebencian, kalau kejahatannya dalam bentuk penghinaan, maka undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan itu juga harus dianalisis. Undang-undangnya undang-undang apa? Ada beberapa undang-undang yang tidak sekedar soal keterkaitan kebidanaan bahasa, tapi ada juga undang-undang ITE yang berkaitan dengan orang itu menyebarkan melalui media sosial atau tidak. Orang itu menyebarkan melalui media elektronik atau tidak. Atau mungkin dia tidak menyebarkan, dia mengucapkan, tapi ada orang lain yang menyebarkan. Nah, ini yang harus juga dianalisis undang-undangnya. Hingga pada satu titik temu di mana bisa saja orang itu tidak sekedar mengucapkan ujaran kebencian, tapi juga ikut menyebarkan. Misalnya di grup WhatsApp, di banyak grup-grup umum WhatsApp, dia juga menyebarkan ujaran kebencian. Selain dia mengucapkan, tapi dia juga menyebarkan. Misalnya di akun media sosialnya, dalam bentuk video. Dia tidak sekedar mengucapkan, tapi menyebarkan. Nah, bisa jadi orang yang demikian terkena dampak dua sekaligus, yaitu undang-undang tentang kepidanaan atau KUHP dan undang-undang tentang ITE. Yang ketiga adalah kesaksian dalam proses pengadilan. Kesaksian dalam proses pengadilan itu ya tidak sekedar soal seorang ahli bahasa itu bersaksi, tidak.
Karena tidak semua ahli bahasa itu punya dasar-dasar forensik. Tentu tidak semua ahli bahasa itu punya kemampuan forensik. Karena forensik itu ilmu sendiri, linguistik ilmu sendiri. Bisa jadi dia dapat menganalisis soal makna bahasanya atau sosiolinguistiknya. Tetapi kalau tidak punya keahlian tentang forensik, maka tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah keahlian yang melengkapi sekaligus dalam proses kesaksian. Nah, melengkapi dalam proses kesaksian itu penting karena saksi di pengadilan itu berdampak meringankan dan berdampak memberatkan kepada orang yang diduga atau sudah tersangka menjadi pelanggar pidana karena bahasa yang diucapkan. Berikutnya adalah ruang lingkup linguistik forensik. Apa ruang lingkupnya? Pertama, ruang lingkupnya adalah dokumen dan teks. Ya, ada istilah dalam linguistik forensik itu identifikasi penulis atau authorship attribution. Identifikasi penulis itu penting sekali. Karena begini, identifikasi penulis itu bisa jadi orang baik secara tertulis maupun kata per kata yang digunakan itu bisa diidentifikasi. Kemudian ada analisis stylometri. Stylometri itu kebiasaan seseorang dalam menggunakan bahasa atau tulisan. Orang itu punya kebiasaan ya dari bahasa yang diucapkan. Nah, stylometri ini ada keilmuan khusus yang salah satunya misalnya kata-kata yang sering digunakan atau kata-kata yang sering dipakai atau kebiasaan penulisannya. Kan ada orang itu yang penulisannya panjang-panjang, ada orang itu yang penulisannya pendek-pendek gitu. Atau ada beberapa kata yang sering digunakan oleh seseorang ya karena memang masing-masing orang punya kosakata yang dominan. Nah, itu juga menjadi bagian dari analisis dokumen teks yang itu penting bagi linguistik forensik. Kemudian mendeteksi pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen itu tidak sederhana. Apa tidak sederhananya? Ya karena bisa multidisciplinary. Kalau dokumen itu dokumen kuno misalnya, maka perlu ahli kimia untuk memastikan apakah kertas itu kertas yang memang secara kimiawi mempunyai waktu panjang atau berapa tahun kira-kira kertas itu tersimpan. Atau kalau dokumen itu berkaitan dengan satu keaslian dari pihak-pihak yang mengeluarkan dokumen, nah itu juga panjang menganalisisnya. Berikutnya adalah tuturan. Tuturan atau ucapan. Tuturan atau ucapan ini ya analisisnya lebih kepada bagaimana ucapan itu berdampak. Misalnya begini, ada banyak orang dalam satu tempat yang saling berbicara, saling menimpali. Begitu satu pertemuan dengan banyak orang yang saling berbicara, saling menimpali, maka ya harus ada rekonstruksi pembicaraan. Siapa bicara apa, kata-katanya apa, kemudian siapa yang menimpali, kata-katanya apa, hingga kemudian dari semua orang yang mengatakan itu bisa direkonstruksi. Kalau ada pelanggaran hukumnya, maka analisis tuturan atau analisis ucapan itu yang direkonstruksi tadi itu bisa dianalisis siapa yang melakukan pelanggaran hukum karena bahasa yang diucapkan. Ada juga terkait dengan analisis rekaman suara. Analisis rekaman suara itu ya lebih menarik lagi. Apa menariknya? Karena ada banyak aplikasi yang bisa memastikan. Karena suara seseorang itu ada nadanya.
suara seseorang itu ada karakternya. Suara seseorang itu kalau misalnya dimasukkan dalam satu aplikasi nada, itu bisa dicerna, apalagi misalnya ada pembandingnya. Suara orang begitu diperbandingkan dengan suara-suara sebelumnya yang dia miliki akan ketemu. Dan eh, konstruksi untuk menemukan suara seseorang itu dalam ilmu linguistik forensik namanya fonetik forensik. Nah, fonetik forensik itulah yang menghasilkan satu analisis orang itu bisa ditemukan ini rekamannya siapa. Kemudian analisis bahasa hukum. Yang ketiga. Apa itu bahasa hukum? Bahasa yang berdampak terhadap hukum. Undang-undang, ya pasti. Tapi surat kesepakatan, surat pernyataan, MOU, itu bahasa hukum. Apabila ada problem yang itu berdampak terhadap pelanggaran hukum atau tidak sesuai dengan komitmen, sesuai dengan apa yang sudah ditulis dalam pernyataan tulisan MOU-nya misalnya, ya itu bisa dianalisis secara forensik. Semantiknya, kata per katanya, maksud dari kata ini, dari item sebelumnya apa. Nah, itulah salah satu analisis linguistik forensik yang berkaitan dengan bahasa hukum. Apalagi misalnya tentang ambiguitas dalam teks hukum. Misalnya begini, orang yang membela diri itu pidana atau tidak? Kalau tidak pidana, maka orang yang mengucapkan penghinaan karena dihina oleh orang lain itu bela diri apa tidak? Nah, itu perlu dianalisis dari sisi aturan undang-undangnya, dari sisi apakah ini melanggar hukum atau tidak, dalam konstruksi ujaran kebencian, penghinaan, fitnah, itu juga menjadi analisis yang secara hukum bahasa ini perlu dipastikan apakah pelanggaran hukumnya betul-betul punya validasi yang kuat dari aturan yang ada. Kemudian pemahaman bahasa hukum oleh masyarakat. Apalagi bahasa masyarakat itu macam-macam ya. Ada dari daerah yang mungkin beda pengertiannya dengan satu daerah yang lain. Yang keempat adalah komunikasi dalam proses hukum. Komunikasi. Komunikasi ini ya dari sisi bahasa sebagai apa namanya alat komunikasi masyarakat, ya tentu berdampak terhadap aspek analisis linguistik forensik apabila sudah masuk ke proses hukum, misalnya soal wawancara, ada BAP istilahnya, berita acara pemeriksaan. Nah, bahasa yang digunakan, kemudian komunikasi, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang berdampak terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, termasuk juga kalau urusannya itu tidak mudah dalam cara pandang pelanggaran kebahasaan, perlu investigasi misalnya, ya itu menjadi bagian dari cara pandang analisis linguistik forensik dalam komunikasi proses hukum, termasuk pemeriksaan saksi. Apakah orang yang menyatakan fitnah itu diketahui oleh saksi, dan apakah saksi punya pemahaman bahwa ya dia menfitnah orang. Nah, itu salah satu dari sekian banyak analisis linguistik forensik. Tetap bersama channel YouTube Linguistik Forensik.